Nah, pada video sebelumnya itu kan kita sudah sadar nih red flags pada diri sendiri itu seperti apa dan apa aja. Lalu gimana ya cara mengatasinya? Nah, memang perjalanannya tidak mudah ya. Tapi kita bisa mulai dulu dari memahami akar masalahnya sebenarnya apa sih. Jadi kita pahami dulu intinya tuh apa sih dari dalam diri kita yang terjadi ya. Mungkin kita bisa refleksikan ini sejak kapan terjadinya. Atau mungkin kita lihat dulu ke belakang ya, ke masa lalu kita. Apakah mungkin ada trauma masa lalu? Atau mungkin ada pola-pola pengasuhan tertentu? Atau mungkin ada kejadian, pengalaman dulu gitu ya, yang mungkin kurang nyaman sehingga membentuk kita saat ini. Jadi yang tips pertamanya adalah fokus pada akar masalahnya dulu nih. Sejak kapan dan kenapa ya kira-kira ini terjadi? Pahami pola kita sendiri dulu. Lalu yang kedua, nah supaya lebih memahami diri, kan tadi ya journey atau perjalanannya adalah untuk memahami diri dulu nih, itu ya akar masalahnya. Jadi tips yang kedua kita praktekkan, kita coba untuk lebih mindful nih dalam menjalani kegiatan harian kita. Fokus dan juga konsentrasi pada momen yang sedang kita jalani. Mungkin mau tarik nafas dulu juga boleh gitu ya dalam prosesnya, sehingga kita lebih bisa pelan-pelan dan berhati-hati dan jadi lebih paham nih. Dan juga fokus sama tujuan kita apa nih di kegiatan tersebut. Yang ketiga, latihan untuk regulasi diri atau regulasi emosi kita. Penting sekali nih untuk mengelola emosi diri sendiri. Karena tadi kalau dilihat kan cirinya banyak sekali yang berkaitan dengan permainan emosinya ya. Jadi penting untuk latihan mengelola emosi. Penting punya wadah atau saluran menyalurkan emosi-emosi kita, terutama kalau lagi sangat tinggi nih atau sangat intens dan tidak nyaman. Cari wadah yang memang sehat ya. Misalnya lewat olahraga, lewat bercerita pada orang yang dipercaya, lewat hobi atau mungkin journaling, sehingga tidak terus-menerus dipendam sendirian. Yang berikutnya, ini nih yang paling krusial tapi juga sebenarnya paling susah ya. Penting sekali untuk membangun pola pikir yang lebih positif atau lebih sehat nih terkait diri kita sendiri maupun terkait lingkungan kita. Penting mengubah tadi ya, mungkin pikiran-pikiran negatif ataupun pikiran yang tidak sehat terkait diri dan lingkungan sehingga menjadi lebih adaptif. Misalnya nih pada saat kita sedang mengalami kesulitan, kan seringkali yang muncul adalah ucapan atau kalimat-kalimat yang negatif ya terhadap diri sendiri. Nah penting untuk latihan mengubah menjadi kalimat-kalimat yang mungkin lebih netral atau lebih positif, lebih realistis juga boleh ya, seperti kita sedang menyemangati teman atau orang yang kita sayang, sehingga nanti justru jadi bisa mendorong kita menjadi lebih semangat gitu. Berikutnya, nah ini nih yang paling krusial, yaitu kita perlu untuk latihan mengubah pola pikir kita sendiri untuk membangun pola pikir yang lebih sehat atau yang lebih positif terkait diri sendiri maupun juga lingkungan sekitar kita nih. Jadi penting untuk mengelola pikirannya sendiri nih. Gitu. Misalnya nih pada saat lagi menghadapi kesulitan, terkadang kan yang muncul kalimat-kalimat terhadap diri sendirinya adalah hal yang negatif ya atau yang menghakimi. Nah latihan mulai sekarang nih kita coba untuk kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang mungkin lebih netral, lebih positif, seperti sebagaimana kita sedang menyemangati teman kita atau orang yang kita sayang, sehingga bisa menjadi lebih bersemangat dalam berkembangnya. Seringkali melakukan ini tuh tidak mudah ya memang ya, sehingga butuh bantuan profesional. Jadi tips yang terakhir tentunya adalah berkonsultasi dengan ahli, berkonsultasi dengan psikolog ataupun profesional lainnya untuk membantu kita berkembang secara pikiran maupun secara emosi tadi, sehingga bisa mengelola red flag-nya menjadi lebih baik. Oke Sobat Daya, kalau misalnya nih masih ada pertanyaan seputar red flag atau mungkin isu-isu kesehatan mental lainnya, langsung aja gunakan fitur tanya ahli di website daya.id. Langsung aja nih cari namaku ya. Yuk ditunggu pertanyaannya.